hanya milik segelintir orang. Prabowo di antara Koalisi Permanen dan Indonesia Gelap adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Mas Edi Suparno, Wakil Ketua Umum PAN. Malam. Selamat malam. Juga ada Mas Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Mas Lukman Hakim Saifuddin, Gerakan Nurani Bangsa. Dan ada Mas Herianto, Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia. Mbak Profesor Sulistiyowati Irianto, Guru Besar Universitas Indonesia dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari Partai Gerindra, namun hingga malam ini tidak ada yang bersedia untuk hadir. Oke, saya mulai dari Mas Herianto dulu. Anda kuliah di mana, Mas Heri? Saya berkuliah di Universitas Mataram yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke, 2014 Pilpres Anda milih siapa sebetulnya? 2014 saya memilih Prabowo. Milih Prabowo? Milih Prabowo. 24. Ya, 2024. 2024 Ya. saya milih Prabowo. Milih Prabowo. Nah, sekarang ada gerakan demonstrasi itu apa yang sebenarnya dituju Anda? Ini gerakan ini bukan arti kita memilih Prabowo dan diimplementasikan dalam gerakannya. Ini salah satu sebuah kecintaan kita sebagai mahasiswa dan anak muda. Kita benar-benar mencintai bangsa kita. Karena kalau kita tidak bergerak, maka siapa lagi yang akan menyuarakan perhatian kita. Nah, makanya kenapa kita mengangkat tajuk Indonesia Gelap. Kita khawatir dari pembacaan-pembacaan dan analisis kita, Indonesia ini kita terbawa arus bagaimana krisis ekonomi dan sebagainya. Sehingga barangkali momentum hari ini saya rasa tepat untuk kita suarakan sebelum hal itu terjadi. Itulah kenapa kita bertindak hari ini. Oke. Indonesia Gelap dan tagar kabur aja dulu. Itu sesuatu yang diorkestrasi oleh gerakan mahasiswa atau gimana sebetulnya? Itu adalah implementasi keresahan dari anak muda. Oke. Tajuk Indonesia Gelap diinisiasi oleh gerakan-gerakan mahasiswa. Kemudian anak-anak muda mengimplementasikan bahwa Indonesia kita gelap, maka kita kabur aja. Nah, itulah makanya kenapa menjadi trending sekarang. Bisa dijelaskan nggak seberapa gelap menurut Anda sebetulnya? Kalau kita melihat ya bahasanya pengimplementasi kebijakan ini yang gelap, artinya ketika di atas terang, tapi masyarakat bawah masih gelap. Contoh kebijakan bagaimana diaturkan tentang bagaimana pemotongan anggaran. Pemotongan anggaran disampaikan oleh pemerintah, itu memang disampaikan di media, itu relevan dengan bagaimana pemangkasan yang relatif. Namun di bawah dominonya itu begitu besar, masyarakat awam tidak paham. Ini akan berefek apakah tentang kekurangan gaji kita, kekurangan submakan kita dan UKM bawah, ini resah. Hal itulah kenapa kita mengangkat bahwa gelapnya satu sisi Indonesia kita. Begitu juga tentang sektor hukum kita gelap, bagaimana korupsi yang diusut juga gelap, kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi juga gelap, sistem pendidikan kita gelap, dan bagaimana transparansi pajak dari rakyat itu disampaikan ke rakyat itu masih gelap. Ada yang terang nggak? Hal itulah yang kita anggap gelap. Baik, oke. Suatu saat akan terang ketika pemerintah menjawab poin-poin tuntutan kita. Oke, baik. Mas Edi Suparno, dari PAN. Mas Edi, gimana Mas Edi merespon aksi-aksi dari adik-adik mahasiswa ini sebetulnya? Ya. Gelap dan kemudian kabur aja dulu. Yaudah. Mungkin memang ada pandangan demikian, tetapi saya kira merupakan kewajiban kita, saya dan hal ini dengan teman-teman yang lain juga untuk memberikan pandangan yang berbeda dari sisi yang lain. Bahwa kalau kita melihat segala sesuatu itu dalam kegelapan, kita melihat sesuatu itu dari aspek jalan buntunya, kita mungkin gagal melihat bahwa di ujung terowongan sana ada cahaya. Ada cahaya. Saya daripada kemudian melihat ini dalam kegelapan, saya lebih memilih untuk menyalakan lilin. Nah, menyalakan lilin untuk melihat adanya optimisme. Dan saya melihat di tengah-tengah berbagai permasalahan yang ada, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan, selalu ada. Tetapi saya melihatnya segala sesuatu itu dengan sebuah harapan yang besar. Saya ingin membangun harapan. Dan saya kira harapan itu tetap ada. Meskipun hal ini kita banyak tantangan, kondisi geopolitik, permasalahan perekonomian, dan berbagai permasalahan yang ada. Tetapi saya kira merupakan kewajiban kita untuk bahu-membahu saling membantu. Apalagi kita memiliki sebuah pemerintahan baru yang baru bekerja 100 hari lebih. Yang lewat. Jadi saya kira kita berikanlah kepercayaan. Toh kita sudah berikan mandat kepada beliau-beliau ini untuk memimpin Indonesia. Kita berikan kepercayaan tersebut, biarkanlah beliau-beliau menjalankan mandat itu dan kita ikut mengawal dan ikut mendukung dalam hal ini. Karena merupakan kewajiban kita setelah kita memilih beliau-beliau ini, kita wajib untuk memantau
bagaimana kerjanya, tetapi juga punya kewajiban bagaimana mendukung kesuksesan dari pemerintahan yang ada. Oke, baik Mas Jasil. Mas Jasil, gimana PKB melihat tagar yang dilemparkan oleh adik mahasiswa Indonesia ini gelap? Kalau PKB melihat gelap, terang, atau akan terbit terang, atau gimana? Ya, jadi adik-adik mahasiswa yang sekarang membuat tagar, menurut saya ini bagian dari memberikan juga warning Oke. kepada kita semua, bangsa Indonesia. Namun sesungguhnya kalau kita lihat dari sisi yang disebut oleh adik dari Mataram tadi terkait dengan efisiensi anggaran, Pak Prabowo sebenarnya berpihak kepada rakyat, bukan pada birokrasi. Di mana di situ akan ada 306 triliun dari anggaran yang tidak perlu, rapat-rapat, perjalanan dinas yang tidak perlu, seremoni-seremoni. Cuman memang patut kita sayangkan ada sebagian gitu komunikasi publik yang tidak sampai ke bawah seperti yang disampaikan oleh beliau. Tidak sampai ke bawah. Yang gelap sebenarnya. Itulah yang akhirnya memunculkan tabir seakan-akan Indonesia ini gelap. Oh. Makanya hari tadi Menteri Dikti diganti. Itu salah satu yang tidak itu bisa. terkait dengan demo-demo mahasiswa? Setidaknya mahasiswa agak sedikit salah paham ketika anggaran pendidikan ini ada yang dipotong. Oh. Seakan-akan ini akan memberatkan mahasiswa, akan menambah UKT dan lain-lain. Padahal sebenarnya tidak seperti itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu menurut saya ketika Pak Prabowo mengambil kebijakan dan kita juga yang ada di partai koalisi ini juga mestinya dan kita juga akan terus memberikan komunikasi publik yang baik. Yang harus mengkomunikasikan itu siapa Mas Jasil? Nah kan sekarang ada KSP, ada juru bicara presiden, kami juga yang ada di partai. Di partai politik yang ada di Senayan, saya pikir tidak ada yang salah paham terkait dengan efisiensi anggaran. Nah, adik-adik mahasiswa ini bukan salah paham ya, artinya adik-adik mahasiswa ingin memberikan pencermatan kepada publik juga, ini bagus. Supaya efisiensi ini atau rekonstruksi anggaran ini betul-betul berpihak kepada rakyat, kepada cahaya, bukan pada kegelapan lah kira-kira. Bukan pada kegelapan. Nah, Oke. dan ini sudah dijalankan oleh Pak Prabowo menurut saya. Hari ini tadi sudah jelas nih pesan kepada para menteri juga. Bahwa kebijakan anggaran, kebijakan politik yang diambil oleh pemerintahan Pak Prabowo, yang ditetapkan oleh pemerintahan Pak Prabowo harus sampai diterima oleh publik secara benar dan baik. Oke. Tidak kepleset. Tidak kepleset. Ya. Atau diplesetkan. Tidak juga diterima dengan salah paham. Oke. Ini menurut saya rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sangat baik untuk masyarakat. Bagi untuk masyarakat. Ya, untuk ketahanan pangan, untuk ketahanan energi, untuk peningkatan SDM. Saya pikir ini menurut saya teman-teman mahasiswa saya yakin nanti akan lebih melihat arah kebijakan Pak Prabowo ke depan secara baik. Baik, Mas Toto. Ini problem komunikasi, tadi ya Mas Jasil katakan yang nggak sampai, atau memang ada problem delivery sih sebetulnya? Yang pertama saya tidak sepakat kalau dikatakan ini sebatas komunikasi. Oke. Apa yang muncul dalam pemberitaan resmi yang bisa dibaca oleh masyarakat secara langsung termasuk teman-teman mahasiswa, saya berikan satu contoh. Misalnya terkait pemangkasan anggaran dalam konteks pendidikan. Terus misalnya kalau kita berikan sebuah contoh terkait KIP. Memang diakui di awal dari anggaran 14 triliun lebih ada pemangkasan sekitar 9%, 1,31%. Dan itu secara tidak langsung diakui juga oleh Mendikti walaupun kemudian diganti bahwa kita berusaha mengembalikan ke pagu awal. Artinya kan memang sudah ada pagu baru yang memotong anggaran yang berpengaruh terhadap pendidikan yang sifatnya mendasar sekali. Bahwa kemudian Sri Mulyani menegaskan bahwa kemudian ada sebuah revisi, tapi artinya di situ bukan sekedar komunikasi. Ada pemangkasan anggaran yang sempat bermasalah dan sekarang harus dibuat secara transparan. Itu poin pertama. Yang kedua, masyarakat berpikirnya simpel kok. Ketika berbicara mengenai efisiensi anggaran, apakah teladan sudah diberikan? Teladan sudah diberikan. Berikan jawaban.
apakah betul masih ada menteri yang naik jet pribadi? Apakah betul Memang bahwa ada? saya tidak tahu, Tidak tapi tahu. itu yang kita lihat dalam perbincangan di sosial media. Apakah betul rombongan presiden sangat besar, lalu kemudian ketika keluar negeri meminta jenis mobil tertentu? Ini kan masalah teladan. Ayo kita rasakan bersama-sama apabila memang ada sebuah upaya efisiensi. Yang ketiga yang paling penting, Mas Budiman, kenapa dikatakan gelap? Kenapa tadi disebutkan oleh teman mahasiswa butuh transparansi? Ketika mereka akhirnya turun ke jalan, awalnya itu tidak dimulai turun ke jalan. Di jempol itu sudah disuarakan dalam sosmed. Dalam perbincangan sehari-hari sudah disuarakan. Tapi kan kita mendengar ada jawaban-jawaban yang mengatakan saya tabok, pala lu PA, endasmu. Sehingga ketika itu terjadi, menurut saya dalam demokrasi adalah sebuah hal yang lumrah. Pilihan satu-satunya turun ke jalan, dan turun ke jalan itu dalam demokrasi tidak perlu ditakutkan sebagai upaya mengganggu pemerintah. Itu rasa cinta dari mahasiswa kepada pemerintah, apalagi terbukti dengan jawaban pertanyaan pertama, ternyata teman mahasiswa ini adalah pendukung Pak Prabowo. Jadi jangan kemudian dibelokkan ini adalah gerakan politik, ini gerakan moral yang harus kita dukung bersama. Oke, baik. Mas Lukman, gimana Mas Lukman melihat gerakan yang dilakukan oleh Mas Herianto CS gitu, dari kabur aja dulu kemudian gelap? Kalau Anda lihat segelap apa yang sebenarnya terjadi? Iya, jadi Indonesia ini sebagai negara, sebagai bangsa ini sangat besar. Jadi ibarat rumah, ya, isinya itu macam-macam. Maka keragaman itu menjadi keniscayaan. Karena begitu besarnya kita, jumlah populasi kita. Maka terkait cara pandang, perspektif, persepsi, melihat Indonesia itu tentu beragam-ragam. Teman-teman mahasiswa dan beberapa kalangan yang lain melihat kegelapan itu bisa juga itu yang mereka lihat. Juga bisa yang mereka rasakan. Juga bisa yang mereka maknai tentang Indonesia saat ini. Bahwa ini gelap tadi teman mahasiswa kita sudah menyampaikan. Nah, tentu yang lain karena isi rumah Indonesia ini tidak hanya mahasiswa, tidak hanya masyarakat sipil, tapi juga ada penyelenggara negara, ada pemerintah, ada pejabat negara. Sementara mereka melihat berbeda. Maka di sini menurut saya tadi itu selain komunikasi adalah transparansi. Dalam melihat realitas keindonesiaan kita sebagai rumah bersama ini. Maka dialog menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak harus ditempuh, dan pemerintah dalam hal ini penyelenggara negara harus lebih proaktif membangun dialog ini supaya perspektif, cara pandang yang beragam-ragam ini bisa didudukkan. Dilihat mana bagian-bagian yang mungkin ini perlu diklarifikasi, perlu dikonfirmasi atau disamakan persepsinya dan seterusnya. Sehingga lalu kemudian di antara kita yang beragam-ragam ini lalu kemudian memiliki ikatan kebangsaan yang sama. Bukan justru malah kritikan itu dianggap sesuatu yang mengusik kekuasaan atau sebagai musuh, sehingga keluar ungkapan-ungkapan seperti yang Mas Toto tadi sampaikan, ungkapan-ungkapan yang sebenarnya sangat tidak layak terhadap sesama anak bangsa. Apalagi terhadap. Coba kita lihat ya bagaimana keterbukaan Presiden Prabowo soal kritik. Mungkin bisa diputar. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Prof Sulis ya, terbuka untuk dikritik, tapi kritiknya yang benar. Nah saya tanya, kalau tadi adik-adik mahasiswa mengatakan gelap, kalau guru besar, gelap, terang atau gimana? Izinkan saya berbicara mewakili perspektif anak muda, karena keseharian saya bersama dengan para mahasiswa ya. Sebenarnya kan ini bukan fenomena yang berdiri sendiri, Indonesia gelap. Tapi kesinambungan dari putusan MK yang mengatasnamakan anak muda
90, lalu juga ada Indonesia Darurat 22 Agustus tahun lalu, kemudian juga ada Kabur Aja. Menurut saya ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang sangat sederhana, karena ini sebagai pertanda Indonesia tidak baik-baik saja. Jadi peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini sebenarnya adalah jendela untuk melihat bahwa ada jurang yang besar antara the ruling elites yang sibuk dengan dirinya sendiri dengan rakyat yang suaranya diwakilkan oleh para mahasiswa yang turun ke jalan. Menurut saya itu. Jadi ada gap antara elit dan massa. Iya, karena partai politik di mana? Ya, partai politik dalam hal ini kemana ketika itu terjadi? Kamu tanya seperti itu. Ketika the ruling elite, saya dari Fakultas Hukum, itu sibuk dengan menggunakan hukum, merevisi, melakukan amandemen, membuat kebijakan-kebijakan yang mendefinisikan kepentingan dan kekuasaan mereka, kurang memberikan akomodasi kepada sebenarnya kebutuhan-kebutuhan rakyat itu apa, yang pengalaman-pengalaman dan realitas mereka apa, lalu dampak-dampak dari kebijakan itu apa. Jadi saya setuju, bukan soal komunikasi, jauh lebih dasar daripada soal komunikasi saja gitu. Oke, baik. Kembali Mas Herianto, tadi Presiden Prabowo mengatakan silakan kritik tapi jangan didasari oleh dendam. Apa ada dendam di kalangan mahasiswa terhadap pemerintah yang ada sekarang? Kalau menanggapi hal itu sangat tidak relevan ya. Karena biasanya mahasiswa ketika mengkritisi itu mencoba seperti jarum yang menjahit kain yang robek. Artinya kebijakan-kebijakan pemerintah kita hari ini, kita lihat robek, maka mahasiswa hadir sebagai jarum penjahitnya. Jahit namun tidak melukain. Itu kan obat. Begitu juga orang sakit ketika luka, maka harus diobatin. Obatnya itu pasti perih. Begitu gerakan hari ini. Kita melihat bahwa pemerintah kita hari ini yang membawa arah bangsa jauh lebih baik, kita lihat lagi sakit. Makanya kenapa mahasiswa hadir. Nah, menyambung dari Bapak tadi di ujung, jangan kita pesimis. Padahal mahasiswa ini selalu optimis sebagai lilin-lilin. Kenapa kita tanjuk gelap agar dilihat oleh pemerintah, mahasiswa ini sebagai lilin. Dan ke depan pasti akan ada cahaya. Cahaya itu adalah ketika direspon apa yang menjadi lilin-lilin ini. Makanya itulah tanggapan kita, gerakan mahasiswa sebagai SWOT, sebagai penyimbang demokrasi kita. Kalau kita tidak peduli, ngapain kita bersuara? Namun karena kita pedulilah kita bersuara demi perbaikan dan kemajuan bangsa kita. Mas Edi, gimana Mas Edi merespon bahwa mahasiswa ini enggak menyalakan lilin-lilin di tengah mungkin partai politik yang diam aja sebetulnya? Kita sesungguhnya sebagai partai politik, bukan saya membela partai politik, tetapi kita membuka ruang diskursus selebar-lebarnya. Andai kata ada permintaan diskusi, dialog dengan para mahasiswa, kita betul-betul terbuka untuk engage dengan dialog tersebut. Karena kita menyadari bahwa mahasiswa itu adalah suara yang jernih, voice of reason. Jadi suara yang jernih. Sehingga apa yang disampaikan mahasiswa, dan kita lihat dalam perjalanan sejarah Indonesia, itu mahasiswa selalu berperan dalam melakukan perubahan-perubahan, dan perubahan itu benar yang dilakukan oleh mahasiswa. Mulai dari kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, itu dilakukan oleh mahasiswa, digerakkan oleh mahasiswa. Jadi kita melihat bahwa mahasiswa itu memiliki tujuan dan itikat yang murni. Itu tidak ada muatan dan kepentingan apapun kecuali untuk berbuat suatu hal yang lebih baik. Itu. Jadi kita selalu terbuka. Nah, kalau memang sekarang masalah kegelapan, masalah tagar kabur dari Indonesia itu kabur dulu, itu kemudian kita bahas secara terbuka, bahkan dibuat secara publik terbukanya, kita siap kok, dan dengan senang hati kita akan membuka diri untuk betul-betul secara interaktif dan setara untuk melakukan diskusi dengan mahasiswa. Oke, baik. Apakah gerakan mahasiswa merupakan gerakan politik atau betul menjadi sebuah suara moral dari rakyat di jalanan? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Makin sering ngopi kapal api, menangkan gebiar 100 umroh miliaran hadiahnya.